Bagaimana jadinya kalau kamu lahir berbeda dibanding anak lainnya? Itulah yang dialami oleh seorang pria disabilitas bernama Liu Junhei. Dari lahir, ia mengidap suatu penyakit bernama cerebral palsy. Penyakit ini terjadi sejak ia berada di dalam kandungan, yang membuat sarafnya mengalami gangguan sehingga tidak bisa mengendalikan otot tubuhnya secara menyeluruh, dan penyakit ini akan dialaminya seumur hidup. Walaupun fisiknya cacat, tetapi untungnya dia bisa berpikir logis layaknya orang normal. Liu hidup di sebuah apartemen kecil bersama neneknya yang bernama Chen Shukun. Ia dirawat oleh neneknya sejak usianya baru 8 bulan. Alasan orang tuanya menitipkan kepada neneknya karena kedua orang tuanya sibuk bekerja dan beberapa bulan sekali orang tuanya datang untuk menjenguk anaknya. Karena dari bayi dirawat oleh neneknya, Liu memiliki kedekatan emosional lebih besar dengan neneknya dibanding dengan kedua orang tuanya. Ibunya selalu menuntut Liu mencoba berbagai macam metode pengobatan dan mengikuti puluhan terapi berharap kondisi anaknya perlahan berangsur membaik. Tetapi semuanya sia-sia, tidak banyak perubahan yang dialami oleh Liu Chen. Karena hal itulah, Liu memilih berdamai dengan keadaan. Di tengah berbagai macam badai penolakan, neneknya selalu menjadi support sistem terbaik dan siap pasang badan demi cucu kesayangannya, termasuk mendukung keinginan cucunya menjadi seorang guru. Berkat dukungan sang nenek, Liu Chen akhirnya lolos mengikuti ujian online menjadi seorang guru. Tetapi masalahnya, ujian online hanyalah langkah awal. Ia juga harus lolos dalam tahap ujian praktek mengajar siswa di kelas. Setelah mengetahui kondisinya yang cacat, pihak sekolah akhirnya menolak Liu Chen menjadi seorang guru. Setelah kegagalan itu, mereka berdua akhirnya pulang menaiki bis dengan perasaan kecewa. Sesampainya di rumah, Liu Chen bersama ibu dan neneknya makan malam bersama. Pada saat itu, ternyata ibunya sedang mengandung anak kedua, yang mana sebentar lagi Liu Chen akan menjadi seorang kakak. Tetapi ibunya enggan memberitahunya. Setelah itu, pada malam harinya terlihat Liu Chen sedang mengirim lamaran pekerjaan untuk kesekian kalinya. Tak mau melihat cucunya gagal berulang-ulang dan selalu merasa kesedihan, neneknya pun meminta Liu Chen agar tak usah memikirkan pekerjaan dulu, karena besok neneknya akan berkumpul dengan grup paduan suaranya dan berencana akan mengajaknya. Tak butuh waktu lama, Liu pun menyetujuinya dan berencana akan segera tidur. Namun sebelum tidur, ibunya sempat masuk ke kamarnya dan berkata bahwa dia akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Singkat cerita, keesokan paginya terlihat Liu Chen sedang memainkan sebuah drum sebagus mungkin. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang merupakan salah satu anggota paduan suara. Wanita itu bernama Sisil. Sisil adalah wanita yang memiliki sikap riang dan seringkali keberadaannya membawa aura-aura positif. Hal itu terlihat ketika datang seorang pria tua yang merupakan salah satu personel paduan suara. Pria itu adalah teman lama neneknya yang sebenarnya merasa risih dengan adanya keberadaan Liu. Karena baginya, Liu hanya akan mengganggu fokus latihan paduan suara. Setibanya di sana, pria tua itu pun langsung menghina permainan drum dari Liu. Pada malam harinya, Liu sangat tersanjung sekaligus baper dengan perlakuan Sisil tadi. Ia kemudian menulis sebuah puisi untuknya sampai-sampai tanpa sengaja terbawa ke dalam mimpi. Kini tiba di hari berikutnya, di mana Liu mendapatkan panggilan wawancara pekerjaan dari lamaran yang ia kirimkan saat itu melalui online. Bukannya mendaftar sebagai guru, Liu mencoba peruntungannya dengan mendaftarkan diri di sebuah kafe. Hal itu dilakukan karena Liu tidak tega melihat neneknya yang selalu memohon pada pihak sekolah untuk menerimanya. Bahkan, kali ini Liu tak mau ditemani neneknya untuk wawancara di sebuah kafe.
Liu hanya ingin mandiri dan tak mau merepotkan neneknya. Liu kemudian berjalan sendirian menuju kafe yang dituju. Namun, neneknya yang kita ketahui adalah support terbaik untuknya, diam-diam mengikutinya memantau dari belakang dan memastikan cucu kesayangannya baik-baik saja. 你能站多久？那个这脑瘫，你这样怎么弄的？连续走10几分钟，你这个样子，我要确认你。接着走。打哑巴，用力别着打喇叭，别听喇叭的哑巴。其实我是想找个普通人。 我是个 Setelah wawancara selesai, neneknya kemudian datang menghampiri Liu. Ternyata, kali ini bukan penolakan yang diterimanya. Dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya manajer kafe bersedia menerima Liu bekerja di kafe miliknya. Dengan kebahagiaan yang luar biasa, neneknya langsung mengundang semua teman-teman paduan suaranya untuk merayakan pencapaian ini. Di antara banyak orang yang hadir di sana, terlihat seorang wanita cantik di antara kerumunan itu. Dan ya, itu adalah Sisil, yang ternyata ikut hadir merayakan keberhasilan Liu. Sisil kemudian iseng masuk ke kamarnya Liu dan tanpa sengaja menemukan sebuah buku yang di dalamnya ternyata ada banyak puisi karya Liu yang jelas ditunjukkan untuknya. Sebuah puisi ini berisi kalimat romantis tentang betapa bahagianya Liu bertemu dengan Sisil. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ibunya pulang dan membubarkan acara di sana. Ibunya Liu kemudian menanyakan tentang bagaimana progres dia selama mengikuti sekolah khusus dan juga rehabilitasinya. Liu pun berkata jujur bahwa dia tak lagi ikut rehabilitasi. Hal ini disebabkan karena dokter sudah menyatakan bahwa hampir tak ada kemungkinan untuk Liu bisa sembuh dari cerebral palsy. Liu lebih memilih siap hidup dengan takdirnya dan memilih menjalani hidup dengan hal-hal yang ia sukai. Di sini, momen perdebatan perasaan pun terjadi. Ibunya bersikeras supaya Liu ikut rehabilitasi demi kebaikannya. Di sisi lain, Liu sendiri sudah lelah dengan program rehabilitasi yang ternyata tidak ada hasilnya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian terlihat Liu yang mengalah dan menuruti semua kemauan ibunya menjalani rehabilitasi. Namun, pada kenyataannya Liu sendiri sudah lelah dengan program ini. Sudah begitu banyak rehabilitasi yang ia jalani, tetapi tetap tidak ada hasilnya. Terlebih lagi, ibunya tidak pernah satu kali pun menemaninya selama rehabilitasi. Ia bukan hanya butuh dukungan finansial saja, tetapi juga butuh dukungan moral. Beruntungnya, Liu memiliki nenek yang selalu menemaninya dalam kondisi apapun. Keesokan harinya, Liu dan neneknya sedang ada di kumpulan paduan suara. Ia kemudian mendapat sebuah telepon yang berisi kabar bahwa adik Liu sudah lahir dengan keadaan normal. Neneknya pun langsung mengajak Liu untuk pergi ke rumah sakit menjenguk adiknya. Liu yang ingin bertemu adiknya malah mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari ibunya sendiri. Sore harinya, Liu dan neneknya pulang dari rumah sakit menaiki bis malam. Liu kemudian mengutarakan kesedihannya tentang kenapa tak ada satupun yang memberitahunya soal kehamilan ibunya. Ia merasa dirinya tak dianggap sebagai bagian dari keluarga dan terkesan dianaktirikan. Ia juga berhak tahu tentang kehamilan adiknya, bukan malah ditutup-tutupi. 好嘛，来头的那都是你的命。你的妈妈才是真正羡慕你。也是我的命。为啥子你还要装个一副？我从来都不想要在国内。 Karena hal ini, kondisi mentalnya drop dan sepertinya dia membutuhkan seorang teman untuk sekedar berbagi cerita.
Akhirnya, Liu mengajak Sisil untuk bertemu supaya ia tak terlalu larut dalam kesedihan. Mereka berdua pun jalan-jalan keliling tempat wisata di dekat sana. Merasa mendapat respon baik dan ada kesempatan, Liu pun mencoba memberanikan diri untuk sekedar menggandeng tangannya Sisil. Terlihat Sisil yang cukup terkejut dengan keberanian Liu, sekaligus merasa canggung dengan perlakuannya ini. Ia kemudian meminta izin untuk pergi ke toilet sebentar. Tetapi ternyata Sisil bukan ke toilet. Dengan sengaja ia pergi meninggalkan Liu seorang diri. Sisil tak mau lebih dalam masuk di kehidupan pribadinya. Ia tak ingin Liu berharap lebih dan melukai perasaannya. Akhirnya Liu menyadari bahwa Sisil sempat berada di sisinya bukan karena perasaan yang sama, melainkan tak beda jauh dari bentuk rasa kasihan dan sebatas keprihatinan saja. Setelahnya, Liu pulang dengan patah hati terdalam. Ia tak seharusnya larut dalam perasaan ini. Mana mungkin Sisil yang sempurna bisa jatuh hati dengan manusia cacat sepertinya. Awalnya, ia berharap dengan bertemu Sisil, beban pikirannya sedikit berkurang. Tetapi yang terjadi, bebannya malah bertambah. Liu sekarang menyadari bahwa dirinya sudah ditelantarkan oleh keluarganya sendiri, ditambah dengan perasaan yang tak terbalaskan. Akhirnya, ia melakukan ini untuk meluapkan emosinya. Singkat cerita, kini Liu tersadar sudah ada di sebuah rumah sakit dengan ibunya yang berada di sampingnya. Dengan segala penyesalan, ibunya mengungkapkan penyesalan karena telah mengabaikan Liu selama ini. Tapi di sini, Liu kembali teringat memori masa kecilnya, di mana sebenarnya dia sudah mengetahui bahwa ayah dan ibunya tak menginginkan Liu dengan keadaan seperti itu. Singkat cerita, Liu yang sudah pulih dari rumah sakit kembali ke rumahnya. Terlihat dia duduk di lantai atas rumah bersama dengan neneknya. Neneknya kemudian menceritakan bahwa ketika Liu di rumah sakit, ada tukang pos yang datang ke rumah dan mengirimkan sebuah paket. Penasaran dengan apa isi paketnya, Liu pun langsung mengecek ke dalam rumah. Saat membacanya, nampak ekspresi kebahagiaan terpancar di wajahnya. Ia pun langsung memanggil neneknya dan memberitahukan kabar gembira ini, bahwa ternyata ada salah satu sekolahan yang menerimanya sebagai guru. Semua usaha keras dan doa yang tak pernah putus akhirnya terjawab sudah. Tetapi, apakah dirinya kembali ditolak ketika ujian praktek mengajar dan gagal seperti dulu? Di sini, neneknya merasa yakin bahwa Liu bisa diterima kerja. Karena ketika menulis lamaran pekerjaan, Liu sudah menjelaskan tentang bagaimana keadaan fisiknya sekarang. Dan faktanya, pihak sekolah tetap memanggil Liu untuk datang. Ketika Liu tertidur, terlihat neneknya sedang merenungi semua penderitaan cucunya. Sudah berapa banyak Liu mengikuti rehabilitasi yang melelahkan. Setiap lembar tiket pengobatan itu adalah bukti harapan yang pernah diwujudkan, doa yang tak pernah putus, dan usaha yang tak kenal lelah. Hingga akhirnya keajaiban datang menjawab semua doa dan usahanya. Keesokan harinya, neneknya mengajak semua teman-teman paduan suaranya untuk ikut mengantarkan Liu ke sekolahan itu. Sesampainya di sana, nenek dan teman-temannya dibuat bingung dengan banyaknya kamera dan wartawan di tempat itu. Ternyata mereka baru mengetahui bahwa surat panggilan itu bukanlah panggilan yang akan menjadikan Liu sebagai guru. Tak ada kelas yang akan menunggunya, tak ada murid-murid yang akan ia bimbing, dan tak ada ejekan yang ia terima. Pihak sekolah hanya ingin Liu berbicara di depan banyak orang, membagikan kisahnya, dan menjadi inspirasi bagi mereka yang mungkin masih terbelenggu oleh keterbatasan dan keputusasaan. Tak merasa tertipu atau semacamnya, di sana Liu akhirnya menyadari dan menerima takdir bahwa keinginan menjadi guru adalah sebuah ketidakmungkinan bagi kaum difabel. Sang nenek juga menyadari satu hal, cucunya memang tidak membutuhkan gelar untuk menjadi seseorang yang berarti.
Liu sudah menjadi guru bahkan sebelum dunia memberi kesempatan. Kisah ini bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, melainkan tentang seberapa jauh seseorang berani melangkah meskipun dunia meragukannya. Dan kesimpulan dari film ini mengajarkan bahwa takdir adalah karya Tuhan yang tak selalu berjalan seiring dengan harapan manusia. Liu merasakan betul bagaimana pahitnya hidup terkucilkan dalam kesendirian, cinta yang selalu berujung pada kegagalan, orang tua yang tak pernah menghadirkan kehangatan, serta luka batin yang tak kunjung sembuh. Kebahagiaan dapat ditemukan dalam keterbatasannya. Dengan tekad dan dukungan yang tepat, siapapun termasuk penyandang cerebral palsy dapat mengejar mimpi dan meraih kebahagiaan dalam hidup mereka. Kisah ini bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, melainkan tentang seberapa jauh seseorang berani melangkah meskipun dunia meragukannya. Dan kesimpulan dari film ini mengajarkan bahwa jangan pernah menyerah dalam keterbatasanmu. Dan film pun berakhir.